Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Kotrunada, NIM 2219080. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Burhanuddin Az-Zarnuji sebagai tugas UAS Tafsir Tarbawi. Nama lengkap dari pengarang kitab Ta'lim Al-Muta'alim adalah Burhanuddin Az-Zarnuji. Namun, yang dikenal luas hanya Az-Zarnuji ini disebabkan karena pada kitab Ta'lim Al-Muta'alim sendiri hanya ditulis demikian, dan juga pada kitab Syarah Ta'lim Al-Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Ismail tidak menyebutkan sama sekali nama lengkap dari Az-Zarnuji itu sendiri. Tapi ada pula yang menyebutkannya bahwa nama lengkap Az-Zarnuji adalah Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Az-Zarnuji Taj ad-Din, sebagaimana yang ditulis oleh Az-Zarkeli dalam kitabnya Al-A'lam. Sedangkan Judi dalam tesisnya, konsep belajar menurut Az-Zarnuji itu kajian psikologi etik kitab Ta'lim Al-Muta'alim, menerangkan beberapa perbedaan para penulis atau peneliti dalam penyebutan nama lengkap Az-Zarnuji, yang antara lain menyebutkan Az-Zarnuji adalah Burhanul Islam Az-Zarnuji, dan ada juga yang menyebutkan Burhanuddin Al-Islam Az-Zarnuji. Adapun penulis pada hari ini menggunakan yang pertama, yaitu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sebagaimana yang telah ditulis oleh Hasan Langkulung. Kalau mengenai sejarah kehidupannya, Az-Zarnuji sampai saat ini masih belum ada peneliti yang menerangkan kapan Burhanuddin Az-Zarnuji dilahirkan. Adapun tentang wafatnya, wafat pada tahun 591 Hijriyah atau 1195 Masehi. Sedangkan mengenai asal Burhanuddin Az-Zarnuji, dalam tesis The Method of Islam Learning of Illustrated in Al-Zarnuji's Ta'lim Al-Muta'alim, mengatakan bahwa asal dari Burhanuddin Az-Zarnuji dilihat dari nisbah namanya Az-Zarnuji. Berarti Az-Zarnuji berasal dari wilayah Zaron, yang merupakan sebuah kota di Sijistan pada abad pertengahan, yang sekarang dikenal dengan nama Afghanistan. Kalau pendapat tentang tempat asal Az-Zarnuji dari Afghanistan karena tidak ada referensi. Kalau pendapat tentang tempat asal Az-Zarnuji dari Afghanistan karena tidak ada referensi yang menyatakan bahwa Az-Zarnuji berasal dari bangsa Arab. Afghanistan sendiri merupakan salah satu wilayah penyebaran Islam dari dinasti Ghaznawiyah yang berdiri sejak tahun 350 Hijriyah. Az-Zarnuji sendiri menetap di Khurasan dan Transoksania pada abad ke-12 dan menjadi seorang ahli mazhab Hanafi. Hal ini senada dengan pendapat Judi bahwa Burhanuddin Az-Zarnuji adalah seorang pengikut mazhab Hanafi. Oleh sebab itu, kemungkinan Az-Zarnuji sebagai orang yang banyak mengandalkan akal di samping Al-Quran dan hadis dalam memaparkan argumentasinya. Maka dari itu, para peneliti mengkategorikan bahwa Az-Zarnuji sebagai seorang filosof. Kalau mengenai pendapat riwayat pendidikan Az-Zarnuji, mulai menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand yang saat itu menjadi kota pusat kegiatan keilmuan. Karena pada saat itu, masjid-masjid di kota tersebut dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Salah satu dari lembaga pendidikan itu lembaga pendidikan tersebut diasuh oleh Burhanuddin Al-Mirghinani, seorang ahli mazhab Hanafi yang telah mengarang kitab Al-Hidayah fi Furu' al-Fiqh, yang kemudian dikenal sebagai guru utama Az-Zarnuji. Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang menjadi guru Az-Zarnuji. Di antaranya, yang pertama, Ali bin Abi Bakar bin
Abdul Jalil Al-Farghani Al-Marghirani Ar-Roshitoni. Yang kedua, Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar, ahli fikih, sastra dan syair, wafat pada tahun 573 Hijriah atau 1177 Masehi. Dan yang ketiga, Hamad bin Ibrahim, ahli fikih, sastra dan ilmu kalam, wafat pada tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi. Yang keempat, Fakhruddin Al-Kashani, wafat pada tahun 587 Hijriah, wafat pada tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi. Yang keempat, Fakhruddin Al-Kashani, wafat pada tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi. Dan yang kelima, Fakhruddin Al-Hasan bin Mansur yang dikenal dengan Qadhi Khan, wafat Ramadan 592 Hijriah. Melihat dari banyaknya guru-guru Az-Zarnuji yang mempunyai keahlian-keahlian di bidangnya yang berbeda-beda, memungkinkan bahwa Az-Zarnuji sendiri tidak hanya ahli di bidang pendidikan saja, tetapi juga ahli di bidang lain seperti fikih, sastra, syair, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.